Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya di pertemuan ketiga hari ini ya. Baik, di pertemuan ketiga hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah kalkulator sederhana. Nanti untuk skripnya bisa Anda buka ya di PowerPoint yang ada di Indikos ya. Ini saya hanya memberikan panduan di notepad-nya saja. Nanti yang lebih lengkap nanti ada di Indigos di PowerPoint yang sudah saya siapkan atau PDF yang sudah saya siapkan. Baik, untuk yang pertama, untuk latihan kita pertama hari ini, ya untuk autoload tidak ada perubahan, ya sama ya. Untuk autoload tidak ada perubahan, artinya kita gunakan seperti yang ini saja, seperti yang pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah ini, ya. Config juga tidak ada perubahan. Untuk config, ya tidak ada perubahan, masih menggunakan pada pertemuan sebelumnya. Database juga sama, ya database masih menggunakan pada pertemuan sebelumnya. Roots, nah ini yang harus kita lakukan perubahan. Untuk Anda, ya, untuk latihan yang ada di laptop Anda tentunya masih tertulis latihan 1, C latihan 1. Nah, kita akan membuat C latihan 3. Ya, lupa kenapa langsung latihan 3? Ya, ini ada kesalahan teknis, ya. Sebenarnya ada kesalahan teknis, yang duanya, ya itu ada kesalahan, ya. Yang dua tidak bisa saya tampilkan, ya, karena teknis. Jadi langsung ketiga. Ya, oke, kalau sudah, ya ini di copy dulu, ya di copy yang latihan minggu yang lalu, kemudian pastekan di sini, ya pastekan sini, ganti di satunya menjadi 3, ya ganti satunya menjadi 3. Nah ini ada 2 kan berarti ya, latihan 1 ini juga latihan 3. Nah mana yang aktif? Nah ini di nonaktifkan, kasih backslash sebanyak 2 supaya hijau, ya. Nah ini menjadi latihan 3. Oke, baik ya. Oke, sip. Next, berikutnya. Kita membuat controller. Kita masih latihannya masih controller dengan view. Ya, kita akan lebih memfokuskan ke controller dan view saja. Oke. Di bagian sini ya. Oke, di bagian controller ya masih sama dengan pertemuan minggu yang lalu. Ya, ini Anda tinggal save as saja, boleh di save as ya. Latihan 1 minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, ya diganti C latihan satunya menjadi save as menjadi C latihan 3, ya. Kemudian class name-nya juga ganti ya, yang tadinya 1 jadi 3. Awas ini hati-hati antara name dan name file dan name class itu harus sama. Ini sering terjadi nih, ya sering terjadi kesalahan, ya penulisan pertama ya. Ini lupa mengganti, ya karena asiknya ya membuat membuat latihan, ternyata lupa mengganti nama kelasnya. Ya ini ya, tidak diganti nama kelasnya. Jadi nama kelas itu harus sama, nama kelas dengan nama file harus sama. Ya, nama kelas dengan nama file harus sama. Oke. Nah, ini yang terjadi ketika Anda tidak melakukan konfigurasi di bagian autoload. Anda harus menuliskannya ini ya. Konstruktor. Nah, ini ya, konstruktor. Ya, lewat helper. Nah, ini ya, URL. Ini terjadi ketika kita tidak melakukan otomatisasi. Kalau kita melakukan otomatisasi, ini juga boleh tidak digunakan karena ini tidak akan berpengaruh. Ya, karena kalau di otomatisasi di bagian di bagian autoload di sini. Namanya. Nah, ini ya. Ini sudah dilakukan di bagian autoload, maka sebenarnya ini tidak perlu lagi. Ya, ini tidak perlu dituliskan ulang, ya. Ini hanya menjaga-jaga ketika
ya ketika Anda lupa melakukan atau menambahkan di bagian helper, ya di bagian auto load. Ya, ini hanya menjaga saja ya, tapi ini tidak akan berfungsi. Ya karena apa? Konstruktor ini sudah dibikin otomatisasi di bagian auto load. Ya, jadi ini nggak perlu ya. Sebenarnya tidak perlu ini. Oke, berikutnya view V latihan 3. Ya, V latihan 3. Controller ini akan memanggil V latihan 3. V latihan 3 itu isinya berupa form. Ya, berupa form. Nah, berikutnya apa? Berikutnya saya nambahkan sebuah function. Ya, sebuah method. Ya, kalau di Java itu method ya. Kita tambahkan metode di sini, method ya, method function ya. Namanya C hasil latihan 3. Ya, C hasil latihan 3 ini dari form. Ya, dari form ya. Oke. Baik. Kita panggil dulu ya latihan 3-nya seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, kita buat dulu seperti ini ya. Ya. Ini biasa ya kalkulator sederhana. Ya, ini kalkulator CI. Ya. Nah, karena form, maka di sana pada form yang kita buat di bagian view, ya, pertama latihan 3 di sini, kita harus nambahkan action. Ingat, form akan bergantung kepada action yang kita tentukan. Nah, actionnya di mana? Nah, ini dia. Set URL. Set URL ya, ini untuk memanggil controller. Ya, jadi ketika actionnya dipicu ya oleh tombol submit, ya dia akan mencari. Nah, ini dia. Kenapa dia harus dikembalikan ke controller? Ya, kenapa dia harus dikembalikan ke controller? Karena hanya controller yang bisa melakukan ya interaksi antara view ya dengan controller. Jadi kita harus kembali lagi ke controller. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan nanti di latihan ada model juga? Sama. Kalau di latihannya ada modelnya, ada database-nya, maka ya harus dikembalikan lagi ke controller. Seperti itu aja, ya. Siklusnya seperti itu. Jadi harus dikembalikan lagi ke controller karena yang bisa berkomunikasi antara view ya dengan controller ya berarti ya nama controllernya. Ya, nama controllernya apa di sini? C latihan 3. Mana C latihan 3 ini? Nah, ini dia. C latihan 3 ini adalah nama kelas atau nama controller yang kita maksud. Ini ya. Oke. Berikutnya ya ada C hasil latihan 3 ini adalah nama functionnya. Ya, nama functionnya yang mana? Nah, ini. Oke, balik lagi ya. C hasil latihan 3 ini akan dipanggil. Ya, ini akan dipanggil pada pemanggilan form action. Ini ya. Ini ya dari sini ya. C hasil latihan 3 sama kan dengan ini. Nah, ini ya. C latihan 3. Saya harapkan jangan bingung dulu ya. Ini masih pertama ini. Belum belum apa namanya? Belum ke tingkat yang nanti lebih jauh lagi. Ini masih yang pertama. Ya. C hasil latihan 3. Nah, di sini ya. Oke, baik ya. Oke. Metode post. Ya, tipe teks angka 1, teks angka 2, jadi hanya masukin angka 1 dan angka 2, pilih hitung. Ya, mau plus, minus, ya, ini pakainya tombol select ya. Bisa plus, bisa min, bisa kali, bisa bagi ya. Submit, value hitung. Ya. Oke, kita balikan lagi ini ya kalau sudah nih. Ini jangan khawatir ya. Scriptnya ada nanti di PDF atau PowerPoint yang ada di GOS ya. Ini sudah ada, sudah saya siapkan. Nah, kita kembalikan lagi ke sini. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan ke metode yang namanya C hasil latihan 3? Kita harus mengambil nilai dari form. Ya. Nah, ini caranya seperti ini. Kita buat variabel namanya angka 1. Ya.
This ya, ambil input pos ya, angka 1. Angka 1 yang mana? Angka 1 itu diambil dari sini. Nah, name angka 1 ya di bagian view. Kemudian yang berikutnya bikin lagi variabel angka 2. This input pos angka 2. Angka 2 dari mana? Angka 2 dari sini. Name-nya, hati-hati. Name. Jangan tipe ya. Oh, tipe nggak pengaruh. Name. Ya, tipe itu hanya menentukan tipenya teks atau select. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, sesudah kita menentukan angka 1 dan angka 2 inputan. Nah, berikutnya adalah kita juga mengambil pilih hitung. Pilih hitung yang mana? Pilih hitung. Nah, ini ya, select name. Pilih hitung. Ya. Oke, baik ya. Pilih hitung. Nah, kemudian hasil. Kita simpan semuanya di hasil, ya. Folder namanya hasil. Maaf, variabel yang namanya hasil latihan 3. Kita tentukan dulu defaultnya 0. Ya, angkanya 0. Dah, selesai ya. Ini untuk masukkan dari form. Berikutnya proses perhitungan. Ini proses perhitungannya. Ya, kita masukkan ke logika if. Pilih hitung kalau plus. Plus itu dari mana plus? Angka plus. Dari sini. Ya. Value. 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 Ini juga value. Value plus. Value min. Value kali. Ya, atau bintang. Value slash atau bagi. Nah, ini ya. Value-nya ini yang diambil value. 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 Dan ini juga value. Kalau pilih hitungnya plus, maka di sini hasil latihan 3 diisi oleh angka 1 plus angka 2. Jelas ya? Lanjut. Arsip. Ya, kalau minus di sini hasil latihan 3 sama dengan angka 1 dikurangi angka 2. Oke, plus apa minus ya ini ya. Oh, tadi kan plus ya. Ini minus. Ya, jelas ya? Oke, yang berikutnya sekarang. Yang berikutnya adalah peralihan. Angka 1 dikali angka 2. Karena apa? Kali. Ya, jelas ya. Baik, berikutnya. Ya, berikutnya di sini ya, pembagian atau slash. Angka 1 dibagi angka 2. Oke. Baik ya, jelas ya? Nah, kalau sudah ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini harus kita bungkus ya, karena basisnya adalah objek. Ya, kita harus enkapsulasi ya. Data perhitungan untuk menampilkan di view ya. Oke. Baik ya. 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 Data di sini angka 1. Kenapa harus data? Kayak variabelnya data aja. Ya, biar nanti data ini dianggap sebagai array gitu ya. Ini nama array-nya adalah data. Ya, isinya angka 1, angka 2, pilih hitung dan hasil latihan 3. Ini diambil dari atas ya, angka 1 dari variabel ini. Ini angka 1. Ini angka 2 diambil dari sini. Ya. Berikutnya pilih hitung diambil dari sini. Ya. Berikutnya ya, hasil latihan 3 ya, hasil latihan 3. Ini yang ini ya. Ini hasil latihan 3. Ya, diambil dari sini semua. Ya, sengaja saya samakan antara nama variabelnya dengan nama array-nya. Ya, ini supaya tidak bingung. Ini nama array. Jadi nama array nggak usah pakai ini lagi ya, nggak usah pakai string dolar. Ya, ini nggak usah pakai dolar lagi. Nah, ini ya. Ini nggak usah pakai dolar lagi, sudah. 2, pilih hitung, hasil hitung. Tampilkan hasilnya. Ya. This load view. V hasil latihan 3. Kemudian berikutnya koma array ya, koma datanya. Ini array. Ya, array. Ya, V latihan 3 ya, nama dari view-nya V hasil latihan 3. Kemudian sertakan datanya atau array-nya. Oke, baik.
Bagaimana membuat skrip di hasil latihan 3? Nah ini ya, ini hasilnya. Nah ini isi dari hasil latihan 3 ya. PHPSO ya, angka 1 ya, angka 1 ya, misalkan angka satunya kita masukkan 3 ya. Kemudian pilih hitung. Dengan apa pilih hitungnya? Misalkan pilih plus sama angka 2 ya. Yang angka 2 ini misalkan kita isi 2, maka di sana 3 ditambah 2 ya, sama dengan hasil latihan 3. Sama dengannya berapa? Misalkan 5. Nah ini hasilnya 5 ya. Nah berikutnya yang di bawah di sini kita buat link. Kita membuat link untuk mengembalikan proses perhitungan selanjutnya, kembali menghitung pada C latihan 3. C latihan 3 itu yang mana? Ini ya, nama kontrolernya kita kembalikan lagi ke nama kontrolernya ya. Oke, baik, kita sekarang coba ya, kita coba ya, kita tampilkan di browser. Baik, kita lanjutkan ya. Ini udah ada browsernya, ini masih tampilan minggu yang lalu atau pertemuan yang sebelumnya. Kita refresh ya. Ini jadi kalkulator CI ya. Tadi saya masukkan angka misalkan 3 ya, kemudian angka yang keduanya 2 ya. Ini misalkan plus ya, kita hitung sini ya. Ini ya, 3 plus 2 sama dengan 5. Kembali menghitung, kita klik, balik lagi sini. Nah ini ya, misalkan masih 3 ya, 3 ini 2, pilihnya misalkan perkalian. 3 dikali 2 kita hitung ya, hasilnya 6 ya. Gitu ya, itu untuk latihan pertemuan ketiga kita hari ini ya. Oke, kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Skrip untuk pertemuan kali ini ada semuanya di Indipos ya. Kalau Anda membutuhkan bisa langsung boleh ada japri ke saya. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.